Selamat siang teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi memahami pembelajaran tematik di Indonesia dalam Permendikbud nomor 20-22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Angela Hermita Angelin, NPM 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati, NPM 178 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lutfiayu Anggraini dari kelas A 618 NPM 18144600181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifuddin Triprastya dari A618 NPM 18144600188. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik memberi penekanan pada suatu tema yang spesifik yang sesuai dengan materi pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan berbagai informasi. Kemudian, pembelajaran tematik juga menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau yang lebih dikenal dengan istilah learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Kemudian, pembelajaran tematik mempunyai ciri-ciri khas antara lain yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggapan pada gagasan orang lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik ada 3. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi terjadinya timpang tindih materi. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan yang bermakna. Yang terakhir, yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan lebih meningkat. Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi kompetensi dasar dari semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, PPKN, matematika, IPA, IPS, penjas orkes, seni budaya, dan prakarya. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian, di pembelajaran tematik ini mengadopsi prinsip PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian,
Di dalam pembelajaran tematik mempunyai prinsip dasar yang diklasifikasikan menjadi 4 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan yang terakhir, prinsip reaksi. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatmawati Fauzia, NPM 18144600178 akan menjelaskan tentang isi Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yaitu berisi tentang standar lulusan pendidikan dasar pada dimensi lulusan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 1. Dimensi sikap atau yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, yaitu A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli. C. Bertanggung jawab. Dan D. Sejati sepanjang hayat. E. Sehat jasmani, rohani, yang sesuai perkembangan anak pada lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan alam sekitar, dan bangsa dan negara. 2. Dimensi ilmu pengetahuan. Dimensi pengetahuan, yaitu dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar yang berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar, bangsa, serta negara. Dimensi keterampilan memiliki keterampilan dalam berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Tentunya itu akan sangat mendukung untuk perkembangan anak usia sekolah dasar. Melalui pendekatan ilmiah tersebut sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan oleh orang tua dan gurunya. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 berisi tentang kompetensi inti jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu kompetensi inti spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti spiritual, yaitu sikap atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meliputi A. Menerima dan menjalankan serta menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Sikap sosial meliputi jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, serta lingkungan. 3. Pengetahuan memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat pendidikan dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Tentunya pada buku tema yang ada di SD itu sudah ada kegiatan mengamati, menanya, dan mencoba. 4. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, serta benda-benda yang dijumpai pada lingkungan, baik di rumah maupun itu di sekolah atau di tempat ia bermain. Nomor 4, keterampilan menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, baik dengan gurunya, diri sendiri, atau dengan sesama temannya, dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, serta kritis dalam suatu karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan gerakan anak sehat, serta tindakan yang mencerminkan perilaku dan sikap sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan Permendikbud nomor 22 tahun 2016.
Permendikbud nomor 22 tahun 2016 membahas tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diskalakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian siswa sesuai dengan minat bakat dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidik melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, lampiran ketiga, di mana dari setiap ranah tersebut dapat diukur dengan cara yang berbeda-beda, seperti sikap diperoleh melalui A. Aktivitas. Aktivitas tersebut di dalamnya berisikan menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengumpulkan. Yang B. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, menalar, menyaji, dan menyipta. Yang C. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan huruf serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Dengan demikian, proses pembelajaran tematik terpadu yang harus diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan dasar harus mengacu pada standar proses pendidikan yang menekankan pada pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif peserta didik secara psikis maupun mental dengan pertimbangan pembelajaran konstruktivisme. Ini saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini berisi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuan pada era digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk isi muatan KI dan KD pada masing-masing mata pelajaran pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tidak banyak mengalami perubahan. Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, diubah menjadi muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
ibtidaiyah tanda kurung SD atau MI tutup kurung dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan muatan lokal. Mata pelajaran informatika pada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah buka kurung SMP atau MTS tutup kurung dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah buka kurung SMA atau MA tutup kurung dimuat dalam kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.